Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد. Hadirin muhtaramin, para alim ulama dan imam Jakarta dan sekitarnya, utamanya Bapak Ketua Takmir Masjid Miftahul Huda, Bapak Haji Dahul Aziz Aki, beserta seluruh pengurus Takmir Masjid Miftahul Huda yang berkenan hadir, para bapak dan ibu jamaah masjid di sholat subuh di Masjid Miftahul Huda. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita karunia kenikmatan rahmatnya, sehingga dengan rahmat dan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dipilih menjadi hamba-hambanya yang terasa ringan untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Karenanya sebagai ungkapan rasa syukur bil lisan
kita layak untuk mengucapkan ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita jadikan beliau sebagai kaca penggala, sebagai teladan kehidupan. Para bapak dan ibu yang kami hormati, tadi sebelum memulai acara dibisiki saya oleh Pak Haji Arif bin Tahun Aziz, beliau bisiki banyak orang yang belum kenal siapa sampean. Ya, bagi saya tidak terlalu penting saya, tapi perkenalkan, mohon izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Muizzuddin. Panjangnya begitu, diberikan nama oleh orang tua dengan nama Muhammad Muizzuddin. Teman-teman, teman akrab ataupun saudara-saudara ataupun kerabat memanggil saya bukan dengan panggilan yang biasa. Panggilannya kalau misalkan orang punya marganya marga Din, Sayyidin, itu panggilnya juga Din. Orang punya nama Saifuddin panggilnya Din. Orang punya nama Samsuddin dipanggilnya juga Din karena marganya marga Din. Saya oleh orang tua dan kerabat dan teman-teman dekat dipanggil dengan nama Muiz. Nah, ini berinspirasi barangkali orang tua dari nama Asmaul Husna, dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'izz. Kemudian nama itu diadaptasi oleh orang tua, kemudian diberikan sebagai salah satu nama nama dari salah satu anaknya, itu saya. Nah, para bapak dan ibu, berkait dengan nama ini ada sebuah peristiwa, barangkali saya perlu cerita. Suatu ketika ada orang yang bertamu ke rumah bapak saya, ke rumah saya memanggil beliau Abah. Karena ketika bertamu beliau sedang tindakan bepergian, dan kemudian beliau kebetulan bertemu dengan saya yang saat itu berada di rumah. Kemudian beliau ingin menyerahkan sebuah naskah begitu, kemudian menanyakan, saya menyerahkan naskah ini kepada siapa? Saya Muiz, Pak, putranya. Nah, kemudian orang ini punya komentar, oh tidak boleh, tidak boleh. Seorang muslim itu tidak boleh menggunakan nama Allah Muiz. Itu kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu? Kira-kira boleh atau tidak? Misalkan ada seseorang anak, seorang orang tua kemudian memberikan namanya dengan mengadopsi namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira boleh tidak? Menyerupai Allah atau tidak? Saya sebentar biasa tidak menjawab ketika itu, namun dalam hati saya berpikir bahwa pemberian nama Muiz kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kemudian menjadikan makhluk yang diciptakan Allah itu menjadi pesaingnya Allah. Bukankah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih sugeng, masih hidup, ada salah seorang sahabat yang namanya menggunakan Asmaul Husna Allah, Aliyun. Ada sahabat yang namanya siapa Pak? Aliyun. Kita mengenal sahabat Ali itu siapa? Menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib. Namanya Ali. Asmaul Husna kan juga ada namanya Ali. Lebih bedanya apa? Kalau Asmaul Husna itu nama-nama Allah, itu pasti didahului dengan alif dan lam.
kemudian ada tambahan alif dan lam, Ar-Rahman. Di dalam Al-Quran kan kita juga menemukan itu ya. Surah apa Pak? Ar-Rahman. Itu salah satu nama surah. Asma Allah itu pasti didahului dengan alif lam. Alif lam ini mempunyai faedah. Faedahnya bukan makrifat untuk menentukan tertentu. Akan tetapi faedah dari alif lam ini adalah lil istighraq, menghabiskan seluruh karakter, menghabiskan seluruh sifat yang disifati oleh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna Ar-Rahman, itu artinya zat yang rahmannya, yang kasih sayangnya menghabiskan seluruh sifat kasih sayang para hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alnya mempunyai faedah lil istighraq. Nah, bedanya dengan hamba pasti ketika mengadopsi namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, di depannya ada embel-embel Abdul bisa, atau hanya menggunakan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada tambahan al-istighraq, atau menggandengkan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama idhofah kalimat yang lain. Ini berkenaan dengan nama. Nah, barangkali tamu yang hadir itu menganggap bahwa pemberian nama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengadopsi atau terinspirasi dari Asmaul Husna, beranggapan bahwa memberi nama makhluknya Allah dengan mengambil namanya Allah itu berarti sama saja dengan mempersekutukan Allah. Padahal tidak itu maksudnya. Karena pada masa Rasulullah SAW masih sugeng, ada sahabat yang diberi nama oleh bapaknya dengan asma Allah Al-Husna, yaitu Ali, tanpa ada embel-embel Al-Ali. Keseharian saya bekerja, beraktivitas di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di bidang pendidikan agama Islam. Cukup ya, saya pikir ya sekedar perkenalannya. Para bapak dan ibu yang kami hormati, dalam suatu ketika Rasulullah SAW ini ketika jagungan dengan para sahabatnya, beliau tiba-tiba bersabda, "Ni'matani maghbunun 'alaihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang maghbunun 'alaihima katsirun minan nas, yang kebanyakan orang itu terlena dengan kedua nikmat itu. Apa kedua nikmat itu? As-sihhatu wal firaq. Kedua nikmat itu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dua nikmat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya, yaitu manusia, dan kebanyakan manusia ini terlena dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Yang pertama, nikmat sehat. Kita kira-kira ketika diberikan sehatnya fisik itu sering kali merasakan ini nikmat atau tidak? Acap kali kesehatan yang kita rasakan ini tidak terasa sebagai sebuah kenikmatan. Mengapa kemudian kita merasakan kesehatan itu
tidak sebagai sebuah kenikmatan. Untuk memanfaatkan nikmat sehat itu guna memenuhi hajat hidup kita, guna memenuhi segala keinginan kita. Mata yang sehat itu seringkali tidak dirasakan sebagai sebuah nikmat. Kaki yang sehat itu acap kali tidak dirasakan sebagai sebuah nikmat. Telinga yang sehat juga demikian. Seluruh anggota fisik yang sehat itu acap kali tidak kita rasakan sebagai sebuah nikmat, karena kita terlalu sibuk memanfaatkan kenikmatan ini untuk memenuhi hajat hidup dan keinginan kita masing-masing. Baru terasa nikmat sehat fisik itu manakala anggota tubuh kita mulai terasa sakit. Tenggorokan yang sehat bisa berbicara dengan baik. Ini seringkali tidak dirasakan sebagai sebuah nikmat, dan baru terasa nikmatnya ketika tenggorokannya sakit, dibuat menelan susah, dibuat bicara kamera, baru terasakan ini sebagai sebuah nikmat. Demikian pula anggota tubuh kita yang lain, ketika mulai terasa sakit, barulah kita kemudian merasakan ini sebagai sebuah kenikmatan. Nikmat yang kedua adalah al-firagh, waktu luang. Kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu waktu luang, lapang, waktunya tidak dipenuhi dengan kesibukan. Ini barangkali tidak dan seringkali dirasakan bukan sebagai sebuah kenikmatan. Banyak orang yang waktunya luang namun tidak merasakan waktu luang itu sebagai sebuah kenikmatan. Kok ini kok nganggur, paling enak kerja. Begitu kemudian diberikan pekerjaan oleh Allah yang tidak ada habis-habisnya, kemudian dia merasa kok paling enak ini dia nganggur, bisa lampor-lampor. Ini dirasakan sebagai bukan sebagai sebuah kenikmatan. Waktu luang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baru terasa nikmatnya manakala kita tersibukkan oleh suatu pekerjaan, tersibukkan oleh sesuatu pekerjaan. Demikian juga di antara nikmat yang ini, di antara nikmat firagh ini, waktu luang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan tambahan usia. Bukankah ketika kita tidur itu sebenarnya kita sedang dimatikan sementara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka anjurannya Rasulullah SAW ketika kita tidur haruslah hendaknya membaca doa. Doanya Bapak dan Ibu sudah pasti hafal. Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa bismillah. Dengan asmanya Allah aku hidup, dan dengan asmanya Allah aku meninggal atau mati. Begitu kemudian kita bangun dari tidur kita, maka anjurannya, sunnahnya adalah kita hendaknya membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala bentuk pujian, alnya ini alil istighraq. Segala bentuk pujian itu habis untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alladzi ahyana, yang Allah ini zat punya sifat menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kami. Wa ilaihi, dan kepada Allah pula an-nusyur, tempat nanti para hamba itu berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bangun, hakikatnya kita sedang diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu luang lagi. Nah, tergantung kita kemudian waktu ini mau kita gunakan untuk apa. Nikmat sehat itu kita gunakan untuk apa? Waktu luang itu kita gunakan untuk apa? Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kebebasan, imma syakiron wa imma kafur. Manusia itu ketika diberikan kenikmatan, imma syakiron, ada kalanya mereka bersyukur, ada kalanya mereka kufur, mengingkari bahwa ini bukan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu, nah, di antara waktu luang yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah memberikan umur kita sampai kepada bulan yang spesial, yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dinamakan bulan Sya'ban karena bulan Sya'ban itu berasal dari kata sya'abul khair, yang kebaikannya bercabang-cabang. Kenapa disebutkan kebaikan bulan ini bercabang-cabang? Ada sejarahnya Bapak dan Ibu. Apa sejarahnya? Di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, yang ayat tersebut memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beralih kiblat atau tahwilul kiblat. Dari mana? Dari Masjidil Aqsa atau menuju beralih ke Baitullah Al-Haram atau Masjidil Haram. Awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, setelah memperoleh perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan sholat beliau itu menghadapnya ke arah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Baru setelah beliau melaksanakan itu dengan setengah hati, bolak-balik beliau itu kemudian menengadahkan tangan dan menghadap ke arah langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiblatnya tidak ke Baitul Muqaddas. Mengapa? Karena Yahudi Madinah ketika itu, Yahudi Yathrib ketika itu beranggapan dan rumor itu beredar di kalangan mereka bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengikuti agamanya kita, mengikuti agamanya kita. Buktinya apa? Sholatnya saja menghadap ke arah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Nah, setelah itu berlalu setahun lebih atau setahun 7 bulan, taqilah setahun 6 bulan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Surah Al-Baqarah ayat 140. Untuk nara taqalluba wajhika fis sama', aku telah melihat betapa engkau bolak-balik memalingkan wajahmu ke arah langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha,
maka aku alihkan kiblat itu ke arah kiblat yang engkau ridhoi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka alihkan, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, ayat tersebut turun ketika di bulan Sya'ban. Ini ayat ini membawa berkah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, sehingga dengan turunnya ayat itu sholat tidak lagi menghadap ke arah kiblatnya orang. Nah, peristiwa ini terjadi ketika beliau sholat zuhur di sebuah kebun kurma miliknya satu kabilah. Ketika sholat zuhur, beliau di rakaat pertama masih menghadap ke arah Masjidil Aqsa atau Baitul Muqaddas. Namun begitu kemudian ayat ini turun, rakaat ketiga dan keempat beliau menghadapnya ke arah Masjidil Haram. Nah, tempat di mana beliau melaksanakan sholat zuhur dengan beralih kiblat itu awalnya di Baitul Muqaddas, kemudian berikutnya yang terakhir beliau menghadap ke Masjidil Haram, kemudian didirikan masjid yang dikenal dengan Masjid Qiblatain. Bapak dan Ibu ketika nanti berkesempatan dan diberi karunia rezeki untuk bisa berangkat umroh ataupun haji, ketika sampai di Madinah nanti ada kesempatan city tour. Salah satu city tournya adalah melihat Masjid Qiblatain. Itu tempat yang bersejarah dan itu terjadi bulan Sya'ban. Hal yang bersejarah pula yang terjadi di bulan Sya'ban itu adalah turunnya ayat, dua ayat terakhir di surah At-Taubah. Apa ayatnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun ketika di bulan Sya'ban. Apa inti dari ayat tersebut? Perintah orang-orang mukmin untuk membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah dan para malaikat sudah memberikan contoh bersolawat kepada kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baru memerintahkan orang-orang beriman untuk bersolawat kepada. Nah, karena itu dalam sebuah hadis Rasul bersabda, Inna syahrul Rajab syahrullah wa syahru Sya'bana syahri wa syahru Ramadana syahru ummah. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, karena bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan Allah. Di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah, salah satunya adalah bulan Rajab. Karenanya disebut dengan Syahrullah, bulan yang dimuliakan Allah. Wa Sya'bana syahri, bulan Sya'ban itu bulannya aku. Mengapa? Karena di bulan Sya'ban itu turun ayat yang memerintahkan orang-orang beriman bersolawat kepada Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Sya'ban pula ada ayat yang turun untuk memerintahkan peralihan kiblat dari Baitul Muqaddas ke Baitullah Al-Haram atau Ka'bah. Wa syahrul Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan itu bulan yang dimuliakan oleh umat. Itu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu yang kami hormati, ada sebuah cerita, dan cerita ini terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menceritakan adalah istri beliau. Istri beliau yang bernama Aisyah. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah ini bercerita, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Faqada itu maknanya hilang. Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku kehilangan Rasul lailatan pada suatu malam. Fa'idan huwa bibatin. Beliau sedang ada di Baqi. Baqi itu adalah area pemakaman kaum muslimin yang ada di Madinah. Letaknya ada di sampingnya sebelah arah selatannya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu mihrabnya ada di selatan. Ya, mihrabnya ada di selatan. Mengapa ada di selatan? Karena mihrab itu tempat imamah, itu menghadapnya sholat. Masjidil Haram arahnya di Madinah, itu ada di selatannya Madinah. Maka mihrabnya Masjid Nabawi ada di arah selatan. Baqi itu arahnya ada di selatannya mihrab Masjid Nabawi. Arah sebelah utara atau depannya masjid itu sudah tampak gunung Uhud, Jabal Uhud dari masjid Nabawi. Nah, suatu malam Rasul ditemukan oleh Sayyidatina Aisyah ini di Baqi. Kira-kira ibu-ibu di sini ketika malam-malam suami tidak ada, dicari atau dibiarkan? Dicari atau dibiarkan? Ini oleh Sayyidatina Aisyah dicari sampai ketemu di Baqi. Dan ketika ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung merespon, "Atakhfina ayyahtanuki Allah wa Rasul." Apakah engkau khawatir jika Allah dan Rasulnya mengkhianati kamu? Maksudnya mengkhianati itu apa? Hari ini atau malam ini itu gilirannya Sayyidatina Aisyah bersama Nabi. Lalu Nabi kok malah keluar pas gilirannya bersama Sayyidatina Aisyah. Nah, responnya Sayyidatina Aisyah ketika ketahuan motifnya itu muncullah, walakin azunnu annaka ma'a ba'dhi nisa'i. Tidak ya Rasul, saya tidak khawatir Allah dan Rasul itu mengkhianati saya. Namun aku menduga engkau pasti ada bersama dengan salah satu istri-istrimu yang lain selain itu. Padahal ini kan jatah saya bersama banyak. Rasul tidak merespon itu, bahkan kemudian Rasul menyatakan, "Ya Aisyah, Inna Allah Ta'ala nazala fi hadhihi laylatin nisfi min Sya'ban yaghfiru ibadahu aktsara min syahri ghanami bani Hilal." Wahai Aisyah,
di malam nisfu Sya'ban ini, pertengahan bulan Sya'ban ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan memberikan ampun kepada hamba-hambanya sebanyak, lebih banyak dari jumlahnya dombanya Bani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Para bapak dan ibu, ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban. Nah, berkenaan dengan bulan Sya'ban tersebut, hadisnya Rasulullah, ceritanya Sayyidatina Aisyah ini kemudian menjadi dasar dalil bagi para ulama as-salafun as-shalih, para ulama-ulama yang telah mendahului kita, menjadikan dalil bahwa ini adalah salah satu bentuk kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Bahkan di dalam kitab Al-Um, kitab fikihnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i itu menukilkan khamsatu layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang doanya para hamba ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa 5 malam itu? Lailatul Jum'ah, malam Jumat, wa lailatul Aidain, malam 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, wa lailatul awwal min Rajab, dan malam pertama bulan Rajab, wa lailatul nisfi min Sya'ban, dan malam pertengahan di bulan Sya'ban. Ini sabdanya Rasulullah SAW yang dinukil oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini berkenaan dengan momentum kita sedang berada di bulan Sya'ban. Kata sya'abu fi'il khair, cabang-cabang kebaikan, yang kebaikan itu dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in, dan kemudian dirasakan pula. Baik bapak dan ibu yang kami hormati, kita lanjutkan pada kajian kita beberapa hari yang lalu atau pekan yang lalu. Kita telah mengawali kajian ini dengan fiqhul zakat. Zakat, sebagaimana telah kita ketahui bersama, lughawinya secara bahasanya adalah at-tathhiru wan numuwi atau wan nama, pembersihan dan berkembang. Ketika kita mengeluarkan zakat, maka harapannya dengan mengeluarkan zakat itu harta kita menjadi disucikan, harta kita menjadi suci. Dengan mengeluarkan zakat, harta kita menjadi berkembang. Secara syar'i istilahi, maka zakat itu adalah ismun lima yakhruju an malin au badalin ala wajhin maksusin. Nama dari proses mengeluarkan sesuatu, baik berasal dari benda atau mengeluarkan sesuatu yang berasalnya dari badan dengan cara tertentu, ala wajhin maksusin. Ini berkenaan dengan definisi tentang zakat. Zakat itu sendiri, sebagaimana kita telah diskusikan pada pekan yang lalu,
diwajibkan bagi orang muslim, bagi orang yang merdeka, bagi orang yang balik. Maka zakat tidak wajib bagi orang yang bukan muslim. Zakat tidak wajib bagi anak yang belum balik. Zakat tidak wajib bagi para budak yang masih dimiliki oleh tuannya. Zakat ini mempunyai prasyarat. Sebuah benda itu wajib dizakati manakala memiliki 6 syarat. Bapak dan Ibu kira-kira masih ingat apa 6 syarat itu? Sudah mulai agak lupa ya. Yang pertama milkuta. Milkuta itu dimiliki sempurna. Manakala harta itu dimiliki sempurna, maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakat. Kita memiliki rumah dan rumah itu kita miliki secara sempurna. Bukan rumahnya itu digadekan, bukan. Akan tapi rumahnya kita miliki secara sempurna. Maka rumah itu wajib dikeluarkan zakat. Syarat yang pertama milikukan. Syarat yang kedua, an-nama, harta itu berkembang. Manakala yang kita miliki ini tidak berkembang, tidak makin banyak, jumlahnya tidak bertambah, harganya tidak bertambah, maka harta tersebut tidak wajib untuk dikeluarkan zakat. Rumah yang kita miliki tapi jumlahnya makin menyusut, jumlahnya tidak bertambah, nilainya makin menyusut dari tahun ke tahun, maka rumah tersebut tidak wajib dizakati. An-nama. Yang ketiga, al-faqdu minad dain, dibebaskan dari hutang. Maknanya apa? Ketika kita punya hutang, maka hutang tersebut menjadi pengurang jumlah harta yang kena zakat. Kita punya harta ini 100 juta, tapi kemudian kita punya hutang 50 juta, maka uang 50 juta ini menjadi pengurang dari harta yang kita miliki. Nah, ketika jumlahnya kurang dari ketentuan untuk mengeluarkan zakat, maka harta kita tersebut tidak wajib untuk dikeluarkan zakat. Sudah berapa tadi? 3. Pertama, hutang dimiliki sepenuhnya. Kita punya otoritas untuk mempergunakan itu, menjual dan sebagainya, ada di kita. Yang kedua, an-nama, bertambah jumlahnya. Kemudian yang ketiga, al-faqdu minad dain, sepi dari hutang. Syukur-syukur kita tidak punya hutang sama sekali. Yang kita punya hanya penghasilan yang plus terus, tidak ada defisit karena hutang. Ini yang syarat yang keempat adalah an-nisab. Harta tersebut memenuhi ketentuan jumlah tertentu, jumlah minimal tertentu, sehingga harus dikeluarkan zakat. Kemudian yang keempat, yang kelima, al-fadlu. Harta yang kita miliki ini adalah harta yang lebih dari yang kita butuhkan untuk hidup keseharian.
kita punya rumah hanya satu dan rumah itu kita tinggali, maka kita sedang memanfaatkan rumah itu untuk kebutuhan sehari-hari, bukan al-fadl, bukan kelebihan. Maka rumah yang kita tinggal ini tidak wajib untuk dikeluarkan zakat. Beda kalau kita punya rumah lebih dari satu, yang kita tinggali berapa? Hanya satu. Rumah yang lain barangkali untuk investasi, rumah yang lain untuk ambilan, rumah yang lain sekadar untuk istirahat. Maka rumah-rumah yang lain selain yang kita tinggali itu wajib dizakati manakala sudah milik sendiri, ya, terbebas dari hutang, punya potensi untuk bertambah jumlahnya, bertambah nilainya, dan sudah memenuhi ukuran minimal mengeluarkan zakat atau nisab. Ya. Yang kelima, al-haul, sudah sampai pada hitungan 1 tahun. Jadi kalau misalkan kita punya harta itu belum sampai hitungan 1 tahun, maka belum wajib untuk dikeluarkan zakat. Kita punya punya tambahan rumah baru, misalnya tambahan mobil baru yang harganya itu sudah memenuhi nisab, milik kita sendiri, punya potensi untuk bertambah nilainya, nilai jualnya bertambah. Kemudian yang kita miliki ini terbebas dari hutang. Andaikan ada hutang tersebut tidak bisa mengurangi nilai nisabnya harta yang kita miliki. Nah, kita memiliki harta itu misalkan baru bulan Januari, maka kita baru wajib mengeluarkan zakatnya setahun kemudian. Nah, para ulama menghitung haul ini adalah berdasarkan bulan Qomariyah, bukan bulannya, bulan Syamsiyah. Kalau misalkan kita memperoleh harta itu nisab, yang ketentuan yang lain sudah terpenuhi, sudah memenuhi 1 nisab, harta ini punya nilai yang bertambah, kemudian punya nilai yang bertambah, kemudian milik kita sendiri, terbebas dari hutang, semuanya prasyarat itu tercukupi, kita memperoleh itu bulan Sya'ban, maka di bulan Sya'ban berikutnya kita harus sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Bagaimana kalau kemudian zakatnya dikeluarkan sebelum waktunya 1 tahun, haulnya itu terpenuhi? Maka hal tersebut boleh. Bahkan suatu ketika sahabat Abdullah ibnu Abbas, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib, suatu ketika minta izin Rasul untuk mengeluarkan zakatnya sebelum sampai haul, jatuh tempo untuk mengeluarkan zakatnya. Itu mengeluarkan zakat sebelum jatuh tempo. Minta izin sahabat Abbas bin Abdul Muttalib oleh Rasul, dikatakan bahwa mengeluarkan zakat sebelum waktunya itu boleh, walaka ajrun, dan engkau memperoleh pahala. Maka ini kemudian menjadi dasar para ulama bahwa mengeluarkan zakat wajibnya ketika sudah jatuh tempo 1 tahun. Mengeluarkan zakat kok belum sampai jatuh temponya,
maka itu diperbolehkan dan memperoleh syarat yang pada pekan yang lalu kita diskusikan. Para bapak dan ibu, apa saja kemudian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya? Anwa'ul amwal allati tajibu fiha zakat. Beberapa macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tajibu zakat fi anwa'i khamsatin minal mal. Ada 5 jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama an-nuqud. Maksud dari an-nuqud di sini adalah al-dhahabu wal fiddah, emas dan perak. Dikiaskan dengan emas dan perak adalah al-waraqu nuqudiyah, uang kertas yang punya harga. Kertas-kertas surat-surat berharga atau uang kertas kita yang biasanya kita gunakan untuk alat pembayaran, itu wajib dikeluarkan zakat manakala syarat-syaratnya tadi terpenuhi. Yang kedua, al-ma'adun, barang-barang tambah, warrikas, dan harta temuan. Kita suatu ketika baru kerja bakti muncul di kepalanya, ternyata kita sedang mencampur itu, campurnya kena benda keras. Ketika digali, ternyata harta terpendam, itu namanya rikas. Kita sering menyebutnya hartanya korun. Nah, harta terpendam itu namanya waktu untuk tijarah. Yang ketiga, waktu untuk tijarah, benda-benda yang diperjualbelikan untuk transaksi dagang. Wazuru wathimah, pertumbuhan dan buah-buahan. Yang kelima, al-an'am, hewan ternak. Jadi ada beberapa objek zakat, yaitu yang pertama an-nuqud, emas, perak, dan benda-benda berharga, surat-surat berharga, uang, kemudian barang tambang dan barang harta temuan, kemudian yang ketiga barang-barang yang diperjualbelikan atau diperdagangkan, yang keempat tumbuhan dan buah-buahan, yang kelima adalah hewan ternak. Ini beberapa objek zakat yang disepakati oleh para ulama. Nah, terkait dengan yang pertama, zakat nuqudi, zakat tentang zakat dari benda berharga. Al-dhahabu wal fiddatu wal waraqun naqdi, termasuk di dalamnya adalah emas, perak, dan kemudian uang yang mempunyai nilai harga dan nilai tukarnya atau surat berharga. Nah, nisabnya, apa nisabnya? Berapa nisabnya? Nisab al-dhahabi isyruna mithqalan aw dinar. Emas itu nisabnya adalah 20 mithqal. Mithqal itu ukuran berat dalam bahasa Arab yang disebut dengan mithqal. Kita sering tadi subuh juga mendengar Pak Imam Pak Aziz juga membaca surah Az-Zalzalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Mithqal ini ukuran berat. Bukan miskol itu kita ditelepon oleh seseorang tapi tidak dijawab. Tapi mithqal ini ukuran berat yang digunakan oleh pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ukuran berat itu pada masa sahabat dan tabi'in dikiaskan, diekuivalensikan dengan ukuran jumlah uang emas yang disebut dinar. Berapa dinar? 20 gram uang emas. Uang emas ditumpuk jumlahnya sampai 20. Maka ketika emasnya itu jumlahnya sudah sampai beratnya menyamai 20 uang emas, maka nisabnya sudah terpenuhi. Berapa qimatnya? Kira-kira berapa nilainya uang 20 uang emas itu? Nah, kalau kita melihat harga standar emas per hari ini 7 Februari 2025, jumlah harga emas itu adalah 1.660.000 per gram. 1.660.000 per gram. Ini harga emas. 20 miskol, 20 dinar itu ekuivalensinya berapa gram? Ekuivalensinya adalah 93,6 gram. Kalau ini emasnya emas 20 karat. Kalau emasnya 24 karat, ini standarnya 85 gram. Beda kalau emasnya emas sekarat, tidak wajib zakat. Nah, kalau jumlahnya emas itu ya 93,6 gram emas, maka nilainya, jumlah nilainya adalah 155.376.000. Kalau kita punya harta yang kita simpan sejumlah dari melebihi dari 155 juta, maka sudah sampai pada nisabnya. Berapa kemudian zakatnya? Rubul usyur, 2,5%. Berapa nilai jumlah 2,5% dari 155 juta sekian? Jumlahnya kurang lebih adalah sejumlah 3.527.000 rupiah. Sementara itu berkenaan dengan pelaksanaan mengeluarkan zakat, baik itu dalam bentuk zakat al-zahab wal fiddah. Sementara itu yang bisa kami aturkan dalam kesempatan pendek ini. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, kalau tidak kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.